Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak aparat dusun Pende dan bapak-bapak RT di Dusun Pende, Panulisan Barat, Kabupaten Cilacap yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam komunikasi pengabdian masyarakat dengan sistem pembelajaran online, yaitu pengembangan sistem administrasi desa melalui pembuatan peta digital desa di Dusun Pendai, Panulisan Barat, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai menjelaskan tentang program pengabdian masyarakat di Dusun Pendai. Yang pertama, pendahuluan. Desa dipandang sebagai titik awal pemberdayaan potensi daerah, penyelesaian masalah dalam masyarakat dan komunitas terkecil yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Pemetaan desa merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 2016 tentang desa. Yang pertama, saat ini jumlah desa di Indonesia lebih dari 81.000. Dari desa tersebut, sebagian besar tidak memiliki data dan informasi detail tentang desa-desa tersebut. Walaupun ada lembaga pemerintah seperti kantor layanan pajak mempunyai peta desa, namun terbatas untuk pajak bumi dan bangunan. Demikian pula BPN mempunyai data desa, tapi terbatas pada desa-desa yang sudah terdaftar atau bersertifikat. Saat ini peta digital yang berisi data spasial dan informasi yang relevan menjadi kebutuhan urgen bagi pemerintah untuk memudahkan dalam mengetahui sebaran informasi wilayah, karakteristik, demografi, dan informasi lain. Saat ini pemerintah Dusun Pendai, Desa Panulisan Barat, Dayuh Luhur, Cilacap sudah memiliki peta manual namun sebatas data wilayah saja. Di samping itu juga memiliki peta digital yang dibuat oleh BPN untuk program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL. Namun peta ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan sertifikat tanah penduduk dan tidak bisa diakses pihak desa maupun publik. Hal ini tentu menyulitkan bagi pemerintah desa untuk memetakan arah kebijakan pembangunan desa. Tujuan pengabdian ini adalah mengembangkan peta digital sehingga mudah diakses dan dikembangkan sehingga mampu menjadi pendukung kebijakan pembangunan desa. Pembangunan sedang gencar ditingkatkan partisipasi masyarakat, misalnya peran serta masyarakat dalam penataan tata ruang, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, model hukum humanis partisipatoris, tidak terkecuali di bidang pemetaan yang dikenal dengan nama pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah pemetaan melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat. Pemetaan partisipatif adalah suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan partisipatif mempunyai ciri-ciri melibatkan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung. Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat dan masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan. Metodenya adalah konsultasi dan wawancara dengan pemerintah Dusun Pendai, kemudian dilanjutkan melakukan observasi lokasi dan pengumpulan data spasial maupun data non-spasial. Setelah data terkumpul, maka melakukan pembuatan peta. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang pembuatan peta tersebut.
Hasil peta digital kemudian dikonsultasikan dan meminta validasi dari pemerintah dusun dan desa. Langkah terakhir sosialisasi ke pemerintah dusun untuk manfaat dan penggunaannya. Ini adalah peta yang saat ini berasal dari BPN berupa file AutoCAD yang tidak bisa diakses. Dan kalau kita lihat peta tersebut, terlihat memang masih awal dan informasi kurang lengkap terhadap peta tersebut. Keadaan penduduk, ya, nama kepala dusun, jumlah RW, jumlah RT, jumlah penduduk laki-laki perempuan, jumlah kepala keluarga laki-laki dan perempuan. Kemudian fasilitas umum, masjid, musola, pos ronda, balai pertemuan, balai dusun, sekolah dasar, PAUD, lapangan voli, pemakan umum, dan lain-lain. Ini merupakan fasilitas yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada fasilitas usaha, ada warung, penggilingan padi, penggergajian kayu, kandang ayam, peratak, gula, bengkel, cuci kendaraan, pengrajin kayu atau mebel, salon. Kita juga melibatkan mahasiswa di dalam pengabdian masyarakat ini. Nah, dari peta yang masih kurang informatif, kemudian kita olah, maka kemudian menjadi peta digital dusun Pendai, Nusan Barat. Kita lihat di peta, jadi ini kita membuat peta digital dengan digitasi on screen, ya, dengan tools ArcGIS. Kita membuat digitasi on screen. Kita lihat misalnya Sungai Cibarambang, kemudian ada petak persil atau poligon-poligon di dalam peta digital itu yang sudah kita beri keterangan batas-batas. Ini bagian dari RT 1 misalnya, kemudian ini RT 1, RT 2, RT 3 dan seterusnya. Jadi sudah kita beri informasi tentang peta tersebut. Jadi peta ini sudah menggambarkan tentang spasial dan juga keterangan di dalam peta tersebut. Nanti kedepannya mungkin perlu dilengkapi atau dikolaborasikan antara data spasial dengan data non spasial atau aspasial. Secara umum, alhamdulillah, semangat peserta untuk mengikuti kegiatan PKM ini sangat tinggi, sehingga tidak ada yang tidak setuju, adanya sangat setuju dan setuju feedback dari peserta. Bisa digambarkan dari diagram ini yang menunjukkan bahwa feedback peserta terhadap kegiatan pengabdian masyarakat pembuatan peta digital itu sangat setuju dan setuju. Hasil dari pengabdian masyarakat ini berdampak meningkatnya kesadaran aparat dusun dan RT terhadap aspirasi warga, dengan indikator meningkatnya kesadaran aparat dusun dan RT terhadap aspirasi serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Luaran pengabdian berupa satu artikel ilmiah pada proceeding seminar nasional, satu artikel pada media massa atau media online, kemudian juga video kegiatan yang diunggah ke YouTube dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Simpulannya telah dilakukan kegiatan PPM terhadap pembuatan peta digital di Dusun Pendai, Nusan Barat. Peta digital ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi dan fasilitas yang ada di Dusun Pendai. Pengembangan selanjutnya, ini yang menjadi salah satu catatannya adalah akan dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan data spasial
seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Ini adalah kita pakai. Saya kira itu presentasi latar belakang, kemudian juga proses pembuatan peta digital di Dusun Pendai. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Dusun Pendai dan juga meningkatkan layanan publik di warga di Dusun Pendai. Terima kasih. Billahi fisabilil haq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.